adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, tentunya masih bersemangat ya. Pagi-pagi ini harus bersemangat. Nah, tentu saja bersama saya Salwa Salsabila Mudian. Tentunya pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris ya. Graph. Nah, apakah kita langsung membaca narasi teksnya? Tentu tidak ya. Yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah baca dulu soalnya apa. Nah, the word some in the text paragraph 2, sentence 2 refers to. Berarti kalau kalian melihat ada soal yang ada kata reverse-nya, itu sudah pasti bentuk soal atau submaterinya adalah berkaitan dengan reference ya. Kemudian dia tanya lagi in the text, dalam teks di paragraf kedua, kalimat kedua. Berarti kita fokusnya di paragraf kedua dan di kalimat kedua. Apakah dia berbentuk healthcare, people, medical care, regular check-ups, atau genetic risk factors? Nah, yang pertama tipsnya tadi adalah maknai kata gantinya ya, kata ganti apa yang digunakan pronounnya. Nah, yang kedua adalah maknai katanya. Nah, ini ada kata some. Some itu jamak atau tunggal? Ayo, some itu jamak atau tunggal teman-teman? Nah, karena dia dalam bentuk some, artinya beberapa ya, berarti lebih daripada satu. Nah, kalian bisa tanpa membaca teks tersebut, kalian bisa menentukan atau mengeliminasi dulu jawaban yang lainnya. Healthcare itu jamak atau tunggal? Tunggal ya, kita cari yang jamak, yang banyak nih. Oke, healthcare itu berarti bukan jawabannya. People banyak. Ya, people banyak. Oke, kita simpan dulu. Medical care ini cuma satu ya, tunggal. Regular check-ups. Oke, regular check-ups berarti ini banyak ya artinya. Oke, ini bisa jadi, people bisa jadi, regular check-ups bisa jadi. Kemudian genetic risk factors. Oh, berarti banyak nih maksudnya. Oke. Oke, berarti kita sudah mengeliminasi jawabannya ya, ada healthcare sama medical care. Oke, ingat sekali lagi kalian harus tahu, tentukan dulu di kata yang digaris bawahi atau kata yang dirujuk itu jamak atau tunggal. Nah, kalau misalkan dia ini seperti dalam bentuk soalnya jamak, berarti kalian harus mengeliminasi jawaban yang merujuk kepada kata tunggal ya, seperti ini healthcare. Healthcare itu cuma satu, people itu banyak, berarti bisa jadi jawabannya people. Nah, kemudian medical care itu bukan jawabannya, kemudian regular check-ups ini berarti banyak ya, jamak. Genetic risk factors itu juga jamak. Oke, does it clear? Nah, setelah kita menentukan kata kuncinya, yang ditanyakan adalah refers to rujukan kata, terus kata yang dirujuk adalah some ya, dan kita sudah mengeliminasi nih beberapa jawaban tadi, yaitu jawaban healthcare sama medical care sudah pasti bukan jawabannya. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kembali ke teksnya atau narasi teksnya apa. Nah, oke, kata some di sini itu apa ya? Merujuk kepada apa? Tadi saya katakan adalah ketika mengerjakan soal literasi berbahasa Inggris, kalian perlu untuk membaca kalimat yang sebelumnya, pernyataan sebelum atau pernyataan setelahnya untuk menentukan some ini merujuk kata apa. Oke, kita mengartikan dulu. However, many people still neglect preventive health care. Jadi banyak orang nih, ya bagaimanapun, banyak orang masih neglect, itu artinya adalah mengabaikan ya. Bagaimanapun, many people still neglect preventive healthcare. Jadi banyak orang nih masih mengabaikan ya preventive healthcare. Some might not to have access to affordable medical care. Tapi beberapa orang ya, beberapa orang tidak punya akses ya untuk menjangkau. Affordable itu artinya adalah menjangkau. Ya, menjangkau medical care while others might not to see the importance of regular check-ups. Nah, tapi banyak orang juga ya yang tidak memperhatikan ya betapa pentingnya regular check-ups itu. Ya, oke. Menurut teman-teman,
Apa kira-kira jawaban yang tepat untuk kata some di sini? Ya, tadi saya katakan untuk menentukan rujukan kata kalian perlu untuk membaca kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Nah, oke, kalimat setelahnya, some might not have access to affordable medical care, while others, sementara yang lainnya, might not to see the importance of regular checkups. Nah, kata some di sini itu merujuk pada apa? Dia dalam bentuk jamak ya. Nah, however, many people still neglect preventive healthcare. Berarti kata some-nya ini merujuk kepada people. Banyak orang, bagaimanapun banyak orang nih masih mengabaikan preventive healthcare. Some di sini merujuk kepada people. Nah, oke, coba ya sekali lagi saya tanya, kalau while others di sini merujuk kepada apa teman-teman? Ya, kalau others ini sama juga ya, merujuk kepada kata people. Itu ya, salah satu tips and triknya. Jadi baca dulu, kita ke kata yang dirujuk, kemudian baca pernyataan sebelumnya ataupun pernyataan yang setelahnya. Oke, gampang kan cara untuk menentukan rujukan kata? Ya, oke. Berarti jawaban yang paling tepat itu bukan regular check up ya, bukan juga medical care. Nah, tapi jawaban yang paling tepat adalah many people. Jadi some di situ merujuk kepada kata people. Nah, sama kalau misalkan soalnya dia bilang kalau misalkan others, kalau others itu misalnya ya dirujukan kata ada kata others ya. Others itu merujuk kepada apa? Ya sama, kata people juga. Karena yang dimaksud di sini adalah orang-orang ya, beberapa orang, banyak orang. Oke, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah the word some. Jadi kata some di paragraf kedua, kalimat kedua itu merujuk kepada kata people ya. Bravo jawabannya. Oke, does it clear teman-teman? Clear ya. Oke, sekian dari saya. Semoga nih pelajaran kita hari ini dapat teman-teman bisa memperoleh ya ilmunya ya supaya bisa teman-teman terapkan nanti pada saat ujian SNBT nanti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.